Nur Aisyah, mahasiswa psikologi dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Halo, perkenalkan, saya Hani Handayani, mahasiswa psikologi dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Halo, perkenalkan saya Ajeng Rahmadia, mahasiswa psikologi dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Hai, saya Melisa Desiva, siswi psikologi dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Halo, perkenalkan nama saya Siti Maimunah, mahasiswa psikologi dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Halo, nama saya Rizwan, saya dari Universitas Teknologi Nusantara Bogor. Terima kasih. Dulu banyak yang percaya nasib dan kepribadian kita sudah terkunci permanen di usia 5 tahun. Tapi apa iya kita berhenti bertumbuh? Untungnya ada Erik Erikson. Ia adalah seorang psikoanalisis legendaris yang lahir di Jerman. Tanpa gelar akademik formal, ia mengawali karir psikologisnya setelah dilatih langsung oleh Anna Freud di Wina. Pengalaman pribadinya menciptakan konsep fenomenal yang kita kenal sebagai krisis identitas. Dengan adanya konsep beliau, hal ini menjadi jembatan dari klasik ke kontemporer. Pada saat Sigmund Freud, konsep klasik yang berfokus pada ID, deterministik awal, dan ego yang lemah, Erik Erikson memiliki konsep psikoanalitik kontemporer yang berfokus pada ego, psikososial dan lifespan, juga kekuatan ego. Prinsip utamanya ada pada epigenetik dan krisis. Pertama, prinsip epigenetik diambil dari istilah embriologi. Ego manusia berkembang berdasarkan cetak biru atau blueprint yang terencana, di mana setiap aspek memiliki waktu kemunculan kritisnya sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Kemudian, krisis psikososial bukan bencana, melainkan titik balik kerentanan dan potensi pertumbuhan. Setiap tahapnya menyajikan pertarungan kekuatan positif dan kekuatan negatif. Terakhir, kekuatan ego atau virtu. Resolusi konflik sehat. Ketika konflik psikososial berhasil diselesaikan dengan sehat, ego menyerap kekuatan moral dan kualitas psikologis baru yang kokoh. Contohnya harapan, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Ada 8 tahap psikososial menurut Erik Erikson. Pertama, tahap 1 dan kedua usia 0-3 tahun, tahap 3 dan 4 usia 3-12 tahun, tahap 5-6 usia 12-40 tahun, serta tahap 7-8 di usia 40 tahun lebih, di mana tahap pertama dan kedua membentuk kepercayaan dasar pada pengasuh serta otonomi awal tubuh. Untuk tahap ketiga dan 4, belajar mengambil inisiatif dalam bermain dan menguasai kompetisi akademis sekolah. Tahap 5 dan 6, mengeksplorasi identitas diri, remaja, serta komitmen keintiman hubungan cinta. Tahap 7 ke 8, fokus memberi kontribusi bagi generasi muda dan meraih kebijaksanaan senja. Tahap perkembangan psikososial Erikson, masa bayi dan balita 0-3 tahun. Tahap 1, trust versus mistrust. Picu utama adalah harapan atau hope. Tahap kedua, autonomi versus shame. Usia 1-3 tahun, virtu utamanya adalah will atau kehendak. Tahap berikutnya ada masa prasekolah dan sekolah dasar 3-12 tahun. Tahap ketiga, inisiatif versus guilt. Usia 3-6 tahun. Virtu utama adalah purpose atau tujuan. Tahap keempat, industry versus inferiority. Usia 6-12 tahun dengan virtu utama competence. Tahap berikutnya yaitu gerbang identitas diri, identitas versus role confusion. Tentang usia 12-18 tahun yaitu usia remaja, fase paling krusial dalam teori Erikson di mana individu berusaha keras mengintegrasikan pemahaman diri demi menjawab tanya eksistensial siapa saya. Resolusi sukses melahirkan fidelity atau kesetiaan pada nilai hidup. Kegagalan memicu kebingungan peran, hilangnya arah masa depan, atau kepasrahan pada identitas penyimpang. Tahap berikutnya adalah tahap 6 dan 7 di mana fase menuju kedewasaan sosial, di mana rentang usia 18-40 tahun, intimacy versus isolation, virtu utamanya love, dan generativity versus stagnation dengan rentang usia 40-65 tahun di mana virtu utama adalah care atau kepedulian. Dan ada refleksi akhir kehidupan. Ini akhir dari tahap
8 di mana integrity versus despair, rentang usia 65 tahun ke atas di mana Erik Erikson mengatakan kebijaksanaan adalah ketenangan pikiran untuk menerima masa lalu apa adanya tanpa penyesalan, serta menghadapi ajal tanpa rasa gentar. Kelebihan dari konsep psikoanalitik kontemporer Erik Erikson yaitu lifespan perspektif, fungsi ego mandiri, dan sensitivitas budaya. Sedangkan kelemahannya terdapat pada metodologi kurang empiris, urutan tahapannya kaku, dan ambiguitas konseptual. Maka dari itu, Erikson menyadarkan kita bahwa kepribadian manusia itu berdaya dan terus berkembang sepanjang hayat. Di sepanjang perjalanan itu, kita akan melewati 8 titik persimpangan yang disebutkan tadi, yaitu krisis psikososial, mulai dari mencari jati diri di masa remaja sampai kebijaksanaan saat menua. Jika berhasil mendamaikan konflik di setiap fase, kita akan memanen kekuatan ego, seperti harapan, kepedulian, dan kebijaksanaan. Jadi, seberat apapun kegagalan di masa lalu, kita selalu punya peluang untuk terus bertumbuh. Thank you for watching.